Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tinggi. Saya salah satu dosen program studi Sistem Informasi di STIMIK Bina Bangsa Kendari. Bidang ilmu saya yaitu informatika, konsentrasi digital, forensik, dan keamanan informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya lakukan menggunakan metode delivery, interaction, and assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar teknologi informasi. Mata kuliah pengantar teknologi informasi ini memiliki bobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan yang sudah termasuk UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Mata kuliah pengantar teknologi informasi atau biasa disebut sebagai PTI adalah mata kuliah semester 1 bagi mahasiswa sistem informasi maupun sistem komputer STIMIK Bina Bangsa Kendari yang mengenal teknologi informasi sebagai mata kuliah yang bersifat pengantar. PTI bersifat luas dalam artian membicarakan banyak hal tanpa terlalu masuk ke detail. Sasaran mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman luas kepada mahasiswa tentang teknologi informasi, sehingga mahasiswa dapat memahami konsep dasar, terminologi, teknologi, dan produk-produknya, serta dapat mengapresiasi pemanfaatannya untuk membantu berbagai kegiatan manusia. Adapun pokok pembahasan dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi ini terbagi atas 2 bagian, yaitu materi sebelum UTS atau ujian tengah semester. Itu adalah yang pertama konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua itu pengenalan Microsoft Office Word. Yang ketiga Microsoft Office Excel, yang keempat Microsoft Office PowerPoint, yang kelima input peripheral, yang keenam output peripheral, yang ketujuh itu storage peripheral. Di pertemuan ke-8 itu adalah UTS. Selanjutnya itu materi setelah UTS itu yang pertama sistem operasi, yang kedua itu aplikasi software, yang ketiga communication and network, yang keempat internet, yang kelima komputer privasi and health counselor, yang keenam enterprise computing, yang ketujuh itu komputer career and certification. Adapun capaian pembelajaran itu yang pertama mahasiswa mengetahui perkembangan teknologi informasi, konsep dasar teknologi informasi, mengetahui jenis-jenis perangkat keras dan perangkat beserta manfaatnya, manfaat dan peran teknologi informasi. Mahasiswa mampu mendeskripsikan, menjabarkan manfaat dari komputer dan jaringan komunikasi secara etis dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami dampak positif dan dampak negatif serta implikasi pemakaian komputer dan jaringan komunikasi, melakukan analisis terhadap dampak teknologi komunikasi terhadap individu, masyarakat, dan industri. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan keterampilan dalam penggunaan komputer dan internet sehingga siap untuk berkembang secara mandiri pada tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pertama, itu adalah delivery, ya. Saya menyampaikan materi kuliah berdasarkan buku referensi. Berikut ini beberapa buku referensi yang saya jadikan sebagai dasar dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang pertama, itu ada buku Information and Communication Technology yang ditulis oleh Graham Brown dan David Weston. Yang selanjutnya, yang kedua itu buku pengantar teknologi informasi yang ditulis oleh Kadir Abdul dan Triwahyunitera. Yang ketiga, Discovery Komputer Fundamental, itu yang ditulis oleh Gary, Shelley, dan Misty. Yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana cara berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya ada beberapa cara berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama, komunikasi ketika berada di dalam kelas,
saya selalu mengajak mahasiswa untuk selalu berpartisipasi aktif dengan mengutarakan pendapat, masukan, atau pertanyaan terkait dengan materi yang telah dijelaskan sehingga membuat kelas lebih komunikatif. Yang selanjutnya itu sebagai sarana diskusi di luar kelas, saya membuat grup WhatsApp sebagai sarana berdiskusi bersama mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memberikan pertanyaan di luar kelas melalui grup WhatsApp. Kemudian teknik yang ketiga yaitu asesmen. Di awal perkuliahan, saya menyampaikan kontrak perkuliahan yang akan disepakati bersama mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan memuat juga terkait dengan bobot penilaian terhadap mahasiswa. Berikut ini indikator penilaian terhadap mahasiswa pengantar teknologi informasi. Yang pertama itu adalah kehadiran, itu 10%, tugas itu 25%, UTS 30%, UAS 35%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan pada kelas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa masuk kembali di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Ya, bagaimana hari ini? Kabarnya baik? Baik. Mudah baik dan sehat ya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita hari ini dengan baik ya. Oke, untuk minggu ini kita akan coba membahas terkait dengan input peripheral ya. Ini materi kelima, pertemuan kita kelima itu terkait dengan input peripheral. Minggu kemarin itu kita sudah membahas juga terkait materi sebelumnya. Ada yang ingat untuk materi sebelumnya? Iya, siapa? Iya ya namanya. Apa dek materi yang lalu? Microsoft Office PowerPoint. Oke, Microsoft Office PowerPoint. Kira-kira Microsoft Office PowerPoint itu apa? Untuk membuat file presentasi, Pak. Oke, membuat file presentasi ya. Jadi materi minggu lalu dari minggu sebelumnya itu jangan lagi dilupa ya, sehingga nantinya itu akan berhubungan dengan materi-materi selanjutnya ya. Oke, untuk minggu ini kita akan coba membahas terkait input peripheral ya, atau alat input data yang akan kita gunakan untuk memasukkan data dalam sistem komputer. Ada namanya input peripheral ya. Oke. Capaiannya itu mahasiswa harus bisa menjelaskan tentang contoh-contoh perangkat input pada komputer. Jadi setelah materi ini kalian sebagai mahasiswa harus sudah bisa mampu menjelaskan tentang contoh-contoh perangkat input. Ya, contoh-contohnya apa ya? Fungsi daripada perangkat input itu apa ya? Seperti itu. Nah, yang pembahasan yang kita bahas itu pertama pointer device ya, voice input, input device for mobile user, dan scanner. Nah, ini ada 4 pembahasan nanti yang kita akan coba bahas kurang lebih dari sekitar 30 menit ya, gitu. Nah, kita masuk ke input device ya. Dari sekian banyaknya mahasiswa ya, kira-kira sudah pernah dengarkan input device? Sudah pernah? Oke. Ada yang bisa mungkin berikan contoh lah, beberapa, 2 atau 3 contoh terkait dengan input device. Oke, silakan. Pushpad ya, itu alat input untuk memasukkan data atau perintah. Jadi alat input itu untuk memasukkan data atau perintah di dalam sistem komputer. Nah, apa itu input? Ya, input itu semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Jadi sebelum diproses oleh prosesor itu diinput dulu. Diinput menggunakan apa? Alat input. Nah, alat inputnya itu ya sebentar kita akan coba jelaskan. Dalam siklus pengolahan data itu kalian biasa mendengar ada kata input, apa lagi? Proses,
dan output. Nah, inilah siklus pengolahan data. Jadi masing-masing ini itu ada alatnya. Yang sekarang kita akan bahas itu terkait dengan alat input atau input device. Nanti mungkin minggu selanjutnya ada output device. Begitu. Ya. Nah itu, nah sebelum datanya diproses kita masukkan dulu menggunakan alat-alat input. Ya. Situ ada peralatan input adalah sejumlah komponen atau alat yang digunakan user untuk memasukkan data ke dalam komputer untuk diproses lebih lanjut agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Jadi data itu sebelum diolah dalam sistem komputer dimasukkan dulu ke dalam sistem komputer, ya, menggunakan alat input. Selanjutnya diproses menjadi sebuah informasi. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh, ada joystick, ya. Joystick pernah gunakan. Kalau kalian pergi yang akan kita yang akan digunakan untuk masukkan data dalam sistem komputer. Nah, data itu apa? Data berupa teks atau angka, gambar, audio, dan video yang tidak diproses. Jadi data itu bahan mentah yang nantinya akan diproses menjadi sebuah informasi. Jadi data dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui alat input dan nanti diproses oleh komputer, selanjutnya dikeluarkan oleh alat output. Alat outputnya ya ada lagi yang lain seperti perintah dan lain sebagainya, ya. Itu. Nah, instruksinya itu berupa program, comment, ya, atau user respon, ya. Nah, itu instruksi-instruksi yang digunakan, ya, untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Nah, salah contohnya alat input adalah keyboard, ya. Keyboard, pernah lihat keyboard? Saya kira nggak pernah lihat keyboard, ya kan? Nah, itu bahaya. Nah, IT baru udah pernah lihat keyboard. Nah, contoh keyboard seperti ini, ya. Alat untuk menginput data. Kalau data yang diinput adalah berupa apa? Karakter. Karakter itu bisa terdiri dari simbol, bisa terdiri dari apa lagi? Huruf dan angka. Jadi kita tekan di keyboard itu Z, nanti muncul di komputernya Z. Jadi itu alat untuk menginput data. Ya. Ada typing areanya, ya. Ada numeric keypad, ya. Jadi ada untuk nomornya, ya. Seperti itu. Nah, contohnya itu tadi keyboard, ada juga keyboard tanpa kabel atau biasa disebut sebagai keyboard wireless, ya. Jadi keyboard tanpa kabel, jadi dia berkomunikasinya itu menggunakan wireless, ya. Biasa wirelessnya itu dicolok ke dipasang di port USB. Jadi ada alat kecil yang dipasang di port USB sehingga dia terkoneksi dengan keyboard wirelessnya. Contohnya seperti ini, ya. Nah, selanjutnya ada juga keyboard yang touchscreen, ya, seperti di HP kalian, ya, itu masuk dalam kategori keyboard touchscreen, ya. Ini ada click on table keyboard, ya, built-in laptop keyboard, ya, itu. Ada on-screen keyboard. Nah, on-screen keyboard itu adalah keyboard yang terletak dalam ini touchscreen, seperti itu, ya. Jadi yang di handphone kalian itu keyboard yang muncul itu masuk dalam kategori on-screen keyboard. Kalau yang di laptop yang biasa itu masuk dalam kategori built-in keyboard. Selanjutnya click on table keyboard itu yang bisa dilepas antara keyboardnya dengan kabelnya. Selanjutnya ada pointing atau pointer device, ya, atau yang disebut sebagai mouse. Peranti penunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam sistem komputer. Jadi mouse itu gunanya selain dia memasukkan data, dia juga memasukkan perintah. Contoh, saya perintahkan dia larinya, kursornya lari ke kiri, ya. Nah, itu perintah maksudnya. Kita mengarahkan, saya mau perintah dia untuk membuka folder klik 2 kali, gitu.
Nah, itu fungsi mouse. Ya. Ada pointing device, ya. Kalau dulu ada namanya keyboard mouse itu dia berbentuk bal, ada balnya atau bolanya di tengah. Seperti ini, ya. Dia yang akan mengarahkan. Jadi ketika kita arahkan mouse-nya ke kiri, maka nanti kursornya akan ke kiri juga. Balnya yang akan bergerak. Kalau sekarang kan mouse sekarang modelnya sudah tidak pakai bal, ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi model cara kerjanya, ya, itu bola akan berputar saat mouse digerakkan. Jadi bolanya itu melekat pada mousepad, ya. Mousepad itu tempat atau alas mouse. Jadi dia nanti akan berputar bolanya ketika kita menjalankan mouse-nya atau menggerakkan mouse-nya. Selanjutnya pembulung X dan Y itu mencengkram bola tersebut dan memindahkan gerakan. Ya. Selanjutnya cakram menerjemahkan gerakan menjadi kode optis lewat lubang cahaya. Jadi nanti ada lubang cahayanya. Ya. LED inframerah, jadi dia sudah juga menggunakan infrared atau inframerah. Itu memancarkan lewat cakram. Nah, itulah yang akan menggerakkan kursornya. Ya. Sensor mengumpulkan pantulan cahaya untuk mengubah posisi X dan Y. Nah, ini model pointing device. Oleh model sekarang itu seperti ini. Jadi dia sudah menggunakan infrared. Ya. Nih, contohnya di belakang itu sudah ada infrarednya. Dan kalau kalian contohnya seperti ini, dia sudah ada lampu infrared. Nah, ini yang menjadi sensor geraknya. Nah, contohnya seperti ini perbedaannya antara pointing device dengan mouse, ya. Kita kan biasa pakai yang ini, ya, mouse, ya. Kalau pointing device jadi dia ada balnya. Selanjutnya ada pad, ya. Nah, ini yang biasa kalian gunakan kalau kalian menggunakan laptop, ya. Biasa kita dapatkan ada namanya pad. Nah, dia juga ada dua nih. Bisa kita gunakan yang wireless, ya. Bisa kita gunakan yang internal. Kalau yang internal itu yang melekat pada laptop. Sedangkan kalau yang wireless pasti akan ada alat untuk koneksinya ke wireless. Sama seperti keyboard maupun mouse, ya, yang menggunakan alat wireless agar dia bisa terkoneksi. Modelnya seperti ini, external wireless to pad, ya. Itu juga masuk dalam kategori tadi alat input, sama fungsinya seperti mouse, ya. Nah, selanjutnya ini ada yang pernah lihat pointing stick yang seperti ini, ya. Jadi keyboard itu ada titik merah, kayak warna merah satu. Jadi namanya itu pointing stick. Biasanya terdapat di laptop Lenovo. Yang punya laptop Lenovo itu pasti ada pointing sticknya. Di tengah keyboard itu biasa ada warna merah. Nah, itu masuk dalam kategori alat input juga. Itu sama fungsinya seperti mouse. Jadi kita bisa menggerakkan kursor menggunakan pointing stick. Jadi di laptop itu ada touchpad-nya, ya, dan biasa kalau di Lenovo itu ada juga dia punya pointing stick. Ya. Jadi dia berwarna merah. Perangkat penunjuk atau pointer yang terdiri dari permukaan khusus yang bisa menerjemahkan gerakan dan posisi jari penggunaan posisi relatif di layar. Jadi modelnya dia kayak lagi menunjuk layar. Kalau kita menggunakan pointing stick. Selanjutnya ada ini salah satu juga alat input. Nah, biasa kalau para gamer, ya, di time zone atau apa biasa menggunakan alat input seperti ini, baik itu joystick atau roda dalam arti setir, ya, itu atau pedal, rem atau gas seperti itu. Kalau kita di permainan game, ya kan, seperti itu. Kita merintahkan mobilnya belok kiri,
kita putar setirnya, nanti belok kiri jauh mobilnya, ya kan? Itu dia sebuah alat input data. Dalam hal ini menginput sebuah data dengan perintah. Nah, ada juga alat input itu digital pen. Ya, digital pen adalah perangkat input yang mengangkat dan mengubah tulisan tangan atau gambar pengguna ke dalam format digital. Jadi alat ini dia bisa mengubah, ya, mengubah dari tulisan konvensional, ya, itu ke arah tulisan digital, baik itu gambar maupun tulisan. Nah, namanya itu digital pen. Nah, ini juga ada graphic table, ya, papan plastik elektronik yang mendeteksi dan mengubah gerakan stylus atau pena digital menjadi sinyal digital yang dikirim oleh komputer. Jadi kita menulisnya itu di papan plastik elektronik, nanti yang dia itu akan masuk ke dalam sistem komputer gambarnya. Biasanya orang pakai untuk desainer. Nah, kan desainer biasa dia menggambar di kertas besar, ya kan? Kertas besar untuk menggambar mungkin pola baju yang dia mau buat. Nah, kita bisa menggunakan alat ini. Jadi alat ini kita gambar, kita tulis, nanti akan otomatis masuk ke dalam sistem komputer. Jadi ini masuk juga dalam kategori input device, ya, atau input peripheral. Nah, selanjutnya voice input, ya. Nah, voice input ini alat untuk apa? Memasukkan suara. Alat untuk memasukkan suara itu apa namanya? Ada yang tahu? Mikrofon. Nah, selanjutnya ada yang pernah lihat nih musik instrumen digital interface atau biasa disingkat MIDI. Nah, ini salah satu alat yang biasa digunakan oleh komposer musik yang suka buat musik. Yaitu kan biasa ada komputer, ada keyboard di depannya. Jadi keyboard itu memasukkan nada-nada yang nantinya ke dalam sistem komputer. Jadi nada itu dengan suara digabungkan nanti jadi satu. Ya, merupakan external device seperti keyboard piano dan elektronik untuk menginputkan musik dan efek suara. Ini para musisi biasanya ini digunakan. Nah, selanjutnya ada juga contoh keyboard virtual. Nah, keyboard virtual ini yang keren. Ya, jadi nanti ada kayak model cahaya di meja. Ya, nanti kita ngetiknya di meja saja. Ya, tapi nanti akan terinput di sistem komputer. Jadi kayak kita transformer gitu, ya. Keyboardnya virtual. Nah, gitu. Sama seperti ini. Jadi ini ada layar merah di meja, itu dihasilkan dari alat ini. Alat ini memancarkan cahaya dan di sini berbentuknya keyboard. Nah, ini nanti akan diketik, itu masuk ke dalam sistem komputer. Itu namanya keyboard virtual. Dulu pernah ada aplikasinya itu Jamvis. Nah, Jamvis dia mouse virtual juga namanya. Jadi modelnya kalau kita klik kanan, klik kanan itu mainkan mata kanan, klik kiri mainkan mata kiri, begitu. Itu ada. Dia jadi alat inputnya itu menggunakan kamera. Nah, selanjutnya itu adalah digital kamera. Ya. Ada yang pernah lihat digital kamera? Itu di HP-nya kalian kan banyak digital kamera. Nah, itu kamera. Nah, kamera mungkin Anda mengambil gambar. Jadi dia mengambil sebuah gambar atau input gambar, ya. Gambar dapat langsung dilihat di kamera. Itu alat input. Selanjutnya scanner. Nah, ini biasa juga kita dapatkan scan. Ya, ada scanner yang model seperti ini untuk men-scan dokumen. Ada juga scan seperti ini, ya. Ada juga yang barcode, ya, scanner. Mengcopy data lalu pindahkan ke memori komputer. Jadi dia mengcopy data, pindahkan ke memori komputer atau ke sistem komputer. Ya. Kalau ini pernah lihat barcode reader, ya. Nah, ini biasa kalau kalian pergi di minimarket atau supermarket, di kasir pasti kalian dapatkan ini. Dia fungsinya untuk menginput barcode atau menerjemahkan barcode.
ya, menginput barcode ke dalam sistem komputer. Nah, dia ada dua, bisa dia gunakan barcode. Barcode itu yang seperti ini, dia deretan baris bar. Sedangkan ada juga yang satu, yang segi empat itu, ada yang tahu apa namanya? Gris atau QR code. QR code. Jadi kalau QR code itu yang segi empat. Kalau bar, modelnya seperti ini. Ya. Nah, ini juga alat input ya. Nah, ini juga ada mesin self-service banking ya, yang terhubung ke komputer pos melalui jaringan. Nah, ATM. Nah, mesin ATM biasanya kan kita menginputkan perintah, oh saya mau tarik sekian, Nah, itu masuk dalam kategori alat input. Ada juga smart display atau TV ya, yang touchscreen. TV yang touchscreen itu masuk dalam kategori input ya. Jadi kita bisa menginput data lewat touchscreen ini. Nah, ini juga ada salah satu alat input, biometrik input. Biometrik itu berarti dia berhubungan dengan biologis seseorang, baik itu kornea mata atau mungkin sidik jari. Contohnya fingerprint scan ya, menangkap lekukan dan lekukan sidik jari. Jadi dia bisa mendeteksi sidik jari. Jadi ketika kita print atau fingerprint sidik jari, maka nanti akan terproses oleh sistem komputer. Nah, contoh teknologi biometrik input, nih ada voice verification ya. Voice verification itu dia suara. Contoh dia membuka pintu menggunakan suara. Kalau bukan suaranya, berarti dia tidak terbuka pintunya. Itu bisa juga. Ada namanya voice verification system. Ya. Ada signature verification, ya. Tanda tangan digital. Ada juga iris recognition system. Iris ini yang biasa kalau punya handphone yang bisa wajah, sebenarnya dia iris mata. Coba tes tutup matanya, bisa tidak? Ada nggak bisa. Ya. Selanjutnya ada biometrik data. Nah, ini masuk dalam kategori alat-alat input. Ya. Oke, sampai sini kira-kira jelas untuk materinya? Ya, kira mungkin jelas ya, nanti kalian sudah bisa kembangkan lagi untuk alat-alat input selanjutnya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, siapa? Silakan ya. Ya, silakan. Apakah flash disk termasuk perangkat input atau tidak? Oke, flash disk ya. Jadi kalau flash disk itu kan fungsinya untuk menginput media penyimpanan ya. Nah, media penyimpanan dan bisa kita masukkan ke dalam sistem komputer. Jadi flash disk itu masuk dalam kategori alat input ya. Melalui apa? Port USB ya. Jadi dia melalui port USB flash disknya untuk menginput sebuah data ke dalam sistem komputer. Oke. Nah, selanjutnya untuk tugasnya nanti kalian kumpulnya minggu depan. Tugasnya itu silakan adik-adik buat laporan atau buat semacam ringkasan terkait alat-alat input dalam sistem komputer ya. Atau input device dalam sistem komputer. Silakan diambil gambarnya dan dijelaskan masing-masing alat itu. Insyaallah nanti minggu depan kita akan lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan coba mereview kembali materi minggu ini ya. Sambil kalian mengumpulkan tugasnya juga minggu depan. Oke? Saya kira mungkin untuk hari ini cukup. Nanti kita lanjut di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya.